Oke, ini adalah iPad paling murah yang dijual Apple saat ini, yaitu iPad generasi 11 atau iPad A16. Walaupun dari luar kelihatannya iPad base model ini masih gitu-gitu aja, tapi menurut gue tipe iPad yang ini tuh selalu bisa direkomendasiin. Dan iPad ini mungkin udah lebih dari cukup buat keperluan kalian. Nah, biar lebih lengkap gue juga akan bandingin sama iPad generasi sebelumnya, yaitu iPad generasi 10 plus iPad generasi 9 buat bandingin beda performanya sejauh apa. Sebelumnya thank you banget buat Studio Ponsel yang udah pinjemin iPad generasi 11 atau iPad A16 ini. Buat teman-teman yang lagi cari produk Apple terbaru, termasuk iPad A16 ini, kalian juga bisa cek lebih lanjut di Studio Ponsel lewat link ya di deskripsi video ini. Nah, seperti yang tadi gue mention di awal, iPad generasi 11 atau iPad A16 ini dari luar masih gitu-gitu aja. Karena memang secara desain itu masih sama persis seperti iPad generasi sebelumnya, yaitu iPad generasi 10. Bahkan pilihan warnanya pun juga sama, ada warna biru, pink, kuning, dan silver. Untuk di video kali ini, gue dipinjemin iPad generasi 11 warna pink yang jujur aja ini pertama kalinya gue lihat iPad base model yang warna pink. Dan menurut gue warna pinknya cakep juga ya. Dengan logo Apple-nya punya warna pink yang agak beda, lebih kayak rose gold gitu. Menurut gue wajar banget sih iPad generasi 11 ini desainnya masih sama seperti sebelumnya. Karena di iPad generasi 10 yang keluaran tahun 2022 itu desainnya baru diupdate. Jadi nggak mungkin baru satu generasi langsung ganti desain lagi. Tapi memang sejak iPad generasi 10, iPad yang paling base model ini desainnya udah lebih modern lah. Secara ukuran juga masih sama, yaitu 11 inci dengan panjang, lebar, berat, semuanya juga masih sama seperti di iPad 10. Yang gue suka dari iPad generasi 11 ini adalah yang tipe base modelnya sekarang storage-nya udah minimum 128 GB. Jadi akhirnya udah nggak ada lagi iPad yang storage-nya masih 64 GB. Dan pilihan storage-nya juga menurut gue udah lebih benar di iPad 11 ini dibandingkan sebelumnya yang pilihannya cuma 64 atau 256 GB. Itu kalau buat gue antara storage-nya kedikitan atau kebanyakan. Kalau misalnya ada yang 128 GB kan lebih pas gitu. Kalau kita ke bagian layar, ini juga masih menggunakan layar yang sama seperti di iPad generasi 10. Sama-sama Liquid Retina display, resolusinya juga sama, pixel density-nya sama, terus masih 60Hz juga pastinya, lalu maksimum brightness-nya juga sama, dan masih non-laminated display juga, yang walaupun karena ada gap antara panel layar dan kaca iPad bisa mengurangi kualitas gambar yang dihasilkan, terus pantulan cahaya lebih kelihatan, dan mengurangi kontras juga. Tapi menurut gue iPad base model itu memang paling cocok buat dipakein layar non-laminated display. Karena gue beberapa kali juga ada lihat iPad base model ini dipakai di restoran buat kasih lihat buku menu, atau buat order, atau bisa juga jadi iPad buat anak-anak yang sangat rentan buat jatuh atau kepentok. iPad base model ini tuh jadi lebih low maintenance gitu. Karena kalau misalnya ada apa-apa sama layarnya, kayak misalnya retak, pasti biaya perbaikannya juga nggak akan semahal iPad yang fully laminated display. Karena panelnya itu nggak nyatu sama permukaan kacanya. Menurut gua untuk keperluan sehari-hari, buat browsing, nonton, main games, layarnya itu udah cukup bagus. Tentu kalau dibandingin sebelahan sama iPad Pro ya bedanya cukup kelihatan. Tapi ya orang yang beli iPad base model ini pasti juga udah tahu kalau mereka itu cuma sekedar butuh iPad aja dan nggak harus yang serba paling bagus kayak di iPad Pro. Untuk speakernya itu juga masih sama seperti di iPad generasi 10, masih pakai landscape stereo speakers. Jadi kalau lagi pakai iPad-nya dalam orientasi landscape, suaranya bakal keluar dari sisi kiri kanan karena ada satu speaker di bagian kiri dan kanan. Dari apa yang gue dengar, kalau dibandingin sama iPad generasi 10, menurut gue kualitas speakernya juga masih sama, termasuk speaker yang udah cukup bagus lah. Volume maksimumnya termasuk kencang, kualitas suaranya juga bagus, dan bassnya juga oke. Next, untuk di bagian kamera, sebenarnya dari website Apple spesifikasinya masih sama. Untuk kamera belakangnya masih 12 megapiksel dengan aperture yang sama. Cuma bedanya udah Smart HDR 4 dari yang sebelumnya Smart HDR 3. Bedanya minimum banget sih, nggak terlalu signifikan. Tapi kalau gue compare sama iPad generasi 10, kamera belakangnya ini menurut gue di iPad A16 punya detail yang sedikit lebih baik. Jadi kalau ada tulisan itu bisa kebaca dengan sedikit lebih jelas. Tapi perbedaannya nggak signifikan kok. Untuk kamera depannya juga spesifikasinya kurang lebih sama, nggak ada perbedaan signifikan, bisa center stage juga. Tapi menurut gua, untuk kamera depan sepertinya gua masih lebih prefer kamera depan iPad 10 sih. Kelihatannya lebih oke gitu menurut gua dibandingkan iPad A16 ini. Kameranya nggak lebih jelek sih, cuma gue lebih demen aja hasil kamera depan dari iPad generasi 10. Tapi kedua iPad ini menurut gue kualitas kameranya udah cukup oke, walaupun bukan kamera paling bagus ya, tapi ya untuk sekedar kayak foto dokumen atau video call itu kameranya udah cukup banget. Kalau soal baterai, kalau dari website Apple juga sebenarnya masih sama kayak di iPad 10, bisa up to 10 jam untuk browsing atau nonton video. Kalau dari yang gue coba iPad generasi 11 ini, baterainya udah cukup banget buat seharian. Pastinya tergantung aplikasi apa yang kalian pakai juga ya. Kalau main games terus, pasti baterainya juga cepet habis.
Tapi buat sesekali main game, sesekali buat edit foto, browsing, iPad A16 ini udah cukup buat sehari-hari, sama juga seperti di iPad 10 yang juga bisa dipakai seharian. Gue juga udah tes lebih lanjut soal baterai di iPad A16 ini, jadi gue coba nonton video di YouTube dalam resolusi 1440p selama 1 jam di iPad A16 dan iPad generasi 10. Dan hasilnya juga sama, baterai kedua iPad ini sama-sama berkurang 9% setelah nonton 1 jam. Jadi secara daya tahan baterai itu juga kurang lebih sama seperti di iPad generasi 10. Buat teman-teman yang pakai external display, iPad generasi 11 ini juga support satu external display dengan resolusi up to 4K 60Hz. Tapi perlu dicatat, sama kayak di iPad generasi 10, kalian bisa pakai external display tapi cuma buat screen mirroring aja. Jadi nggak bisa pakai monitor kalian sebagai layar tambahan. Kalau mau pakai external monitor sebagai layar tambahan, itu harus pakai iPad yang udah chip M1 ke atas. Gue sendiri juga udah cobain ke external display buatan Apple sendiri, yaitu Apple Studio Display, dan hasilnya memang cuma bisa mirroring kayak gini aja. Jadi buat teman-teman yang punya rencana buat beli iPad sambil dipakein ke external monitor supaya punya space kerja yang lebih besar, well, iPad generasi 11 ini bakal kurang cocok buat kalian karena ini cuma bisa buat mirroring aja. Nah, untuk performa sebenarnya di atas kertas spesifikasinya nggak gitu beda jauh. Update utamanya ada di chip yang dipakai, itu udah chip A16, yang dipakai juga di iPhone 15, dari yang sebelumnya chip A14 di iPad 10 yang dipakai di seri iPhone 12. Terus di iPad 11 ini juga ada 5 core CPU, 4 core GPU, 16 core Neural Engine, dan RAM-nya 6GB. Kalau dilihat dari spesifikasinya, ada 2 fitur iPad lainnya yang tetap nggak ada di iPad base model, yaitu nggak ada Apple Intelligence. Jadi iPad generasi 11 ini adalah satu-satunya iPad yang nggak dapet Apple Intelligence, dan tetap nggak bisa Stage Manager. Jadi kalau teman-teman mau multitasking, kalian cuma ada opsi buat split view atau slide over di iPad A16 ini. Dari angka benchmarknya, iPad generasi 11 ini ada peningkatan dari iPad generasi 10 dari performa CPU maupun GPU. Nah, tapi kan itu dari angka benchmark. Kalau di real life-nya, ini dari yang gue coba, iPad generasi 11 ini udah lancar-lancar aja kok. Buat browsing, buka banyak tab di Safari udah lancar. Terus buat edit foto pun juga lancar. Lalu buat main games kayak Genshin Impact, itu juga bisa dengan setting grafik maksimum dan 60 fps. Sesekali FPS-nya bisa agak drop sih, jadi agak sedikit patah-patah, tapi masih layak dimainin kok. Terus gue juga tes main Call of Duty dengan grafik maksimum, itu juga termasuk lancar. Jadi buat keperluan main games, menurut gue iPad A16 ini udah cukup reliable. Selain buat main games, gue juga udah tes buat ekspor 100 foto format RAW yang udah diedit dari kamera full frame di Adobe Lightroom. Dan hasilnya, di iPad generasi 9 butuh waktu ekspor 8 menit 12 detik, sedangkan iPad generasi 10 butuh waktu 6 menit 25 detik, dan iPad A16 atau generasi 11 waktu ekspornya adalah 5 menit 16 detik. Jadi iPad generasi 11 ini walaupun dari luar nggak ada bedanya sama iPad 10, tapi secara performa ada peningkatan. Nggak cuma buat edit foto aja, tapi gue juga udah coba pakai iPad 11 ini buat edit video di Final Cut Pro iPad dengan footage 4K dari kamera full frame, dan ternyata bisa edit video juga dengan lancar. Tapi sekali lagi, karena iPad ini ditujukan buat user yang bukan kategori Pro, jadi buat edit video yang simple, itu udah bisa di iPad generasi 11 ini. Untuk aksesoris kayak Apple Pencil, iPad A16 ini support Apple Pencil USB-C dan Apple Pencil generasi pertama itu juga bisa. Tapi kalian bakal butuh adapter yang satu ini. Gue udah coba tempelin Apple Pencil Pro dan bisa nempel sih, tapi ya nggak bisa connect. Hal lainnya yang gue suka juga dari iPad generasi 11 ini adalah harganya. Karena iPad base model ini udah lebih murah. Dari yang tadinya mulai dari $449 di iPad 10, sekarang jadi mulai dari $349. Atau kalau di Indonesia udah sekitar 6 jutaan. Yang menurut gue iPad A16 ini malah jadi lebih worth it dibandingkan iPad generasi 10. Memang iPad generasi 10 juga pasti sekarang udah lebih murah, tapi harganya nggak terlalu beda jauh kalau dari yang gue cek pas buat video ini. Masih sekitar 5 jutaan untuk yang 64GB. Menurut gue mending nabung sedikit lagi terus langsung pilih iPad generasi 11 ini aja sih. Soalnya chipnya juga lebih baru, terus base storage-nya juga 2 kali lipat dari sebelumnya, yaitu 128GB. Gara-gara iPad 11 ini, iPad generasi 10 jadi berasa overpriced banget ya. Harusnya dulu tuh harganya sekitar harga iPad 11 juga. Terus buat teman-teman yang mau upgrade dari iPad generasi 9, menurut gue peningkatannya udah lumayan signifikan. Tapi kalau kalian merasa iPad 9 masih lancar-lancar aja, nggak merasa lambat, berarti kalian belum perlu upgrade. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Kalian tertarik buat upgrade ke iPad A16 ini atau mending stay di iPad kalian dulu aja sampai ada upgrade yang signifikan lagi? Coba share di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!